Selamat siang Bro dan Sis, saya Bintori Dongoran dan teman saya Tifa Siti Atsara. Di video kali ini kami akan menjelaskan pembagian laba rugi firma, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. 6 metode pembagian laba rugi firma. 1. Laba atau rugi dibagi secara merata. 2. Laba atau rugi dibagi berdasarkan rasio tertentu. 3. Laba atau rugi dibagi menurut perbandingan modal, modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata. 4. Laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. 5. Laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. 6. Laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Contoh kasus, Roni, Indi, dan Joy bersepakat untuk mendirikan usaha fotokopi dengan nama firma Iron Joy. Pada tahun 2014, usaha tersebut memperoleh laba sebesar 60 juta dan setoran ketiga suku tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2014, Roni menyetor sebesar 7.500.000, Indi sebesar 10 juta, Joy sebesar 15 juta. 1 April 2014, Indi menyetor sebesar 1.500.000, 1 Juni 2014 Roni menyetor sebesar 2 juta, 1 Juli 2014 Joy menyetor sebesar 1.500.000. 1 Oktober 2014 Roni menyetor 2 juta, 1 November 2014 Joy menyetor 3 juta, 1 Desember 2014 Indi menyetor 2.500.000. 31 Desember 2014, total setoran Roni sebesar 11.500.000, Indi sebesar 14 juta, Joy sebesar 19.500.000. Total setoran 3 sekutu sebesar 45 juta. Pembagian laba secara merata. Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi merata. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah sekutu 3, laba sebesar 60 juta. Laba masing-masing sekutu 60 juta dibagi 3 sama dengan 20 juta. Zona pembagian laba rugi usaha di sisi debit 60 juta rupiah, modal Roni di sisi kredit 20 juta rupiah, modal Indi di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah, modal Joy sebesar 20 juta rupiah di sisi kredit. Pembagian laba berdasarkan rasio tertentu. Roni, Indi, Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi dengan rasio 3:5:2. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba 60 juta, total rasio 3 tambah 5 tambah 2 sama dengan 10. Laba Roni 3/10 kali 60 juta sama dengan 18 juta. Laba Indi 5/10 kali 60 juta sama dengan 30 juta. Laba Joy 2/10 kali 60 juta sama dengan 12 juta. Zona pembagian laba. Laba rugi usaha di sisi debit 60 juta, modal Roni kredit 18 juta, modal Indi 30 juta di kredit, modal Joy kredit 12 juta. Pembagian laba atau rugi menurut perbandingan modal awal. Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi menurut perbandingan modal awal. Sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Pembagian laba Roni, modal awal 7.500.000 dibagi total 32.500.000 dikali 100% sama dengan 23%. Laba 60 juta dikali 23% sama dengan 13.846.154 rupiah. Untuk laba Indi, modal awal 10 juta dibagi 32.500.000 dikali 100% sama dengan 31%. Laba 60 juta dikali 31% sama dengan 18.461.538 rupiah. Sedangkan untuk laba Joy, modal awal 15 juta dibagi 32.500.000 dikali 100% sama dengan 46%. Laba 60 juta dikali 46% sama dengan 27.692.308 rupiah. Zona pembagian laba. Laba rugi usaha 60 juta debit, modal Roni 13.846.154 rupiah di kredit, modal Indi 18.461.538 rupiah di kredit, modal Joy 27.692.308 rupiah di kredit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada pembagian laba rugi menurut perbandingan modal akhir.
Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi menurut perbandingan modal akhir. Sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Modal akhir Roni 11.500.000, Indi 14 juta, Joy 19.500.000. Nah, untuk menghitung persenan modal, yaitu modal akhir dibagi total modal akhir dikali 100%, yaitu 11.500.000 dibagi 45 juta dikali 100% sama dengan 26%. 14 juta dibagi 45 juta dikali 100% sama dengan 31%. 19.500.000 dibagi 45 juta dikali 100% sama dengan 43%. Nah, di sini ada total laba sebesar 60 juta. Untuk mencari proporsi laba adalah total laba sebesar 60 juta dikali persenan modal sebesar 26% sama dengan 15 juta 333.333 rupiah. 60 juta dikali 31% sama dengan 18 juta 666.667 rupiah. 60 juta dikali 43% sama dengan 26 juta. Jurnal pembagian laba. Laba rugi usaha sebesar 60 juta di debit. Modal Roni sebesar 15.333.333 rupiah di kredit. Modal Indi 18 juta 666.667 rupiah di kredit. Modal Joy 26 juta di kredit. Lanjut, pembagian laba rugi menurut perbandingan modal rata-rata. Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi menurut perbandingan modal rata-rata, sehingga perhitungan pembagian laba adalah sebagai berikut. Jurnal pembagian laba. Laba rugi usaha sebesar 60 juta di debit. Modal Roni 14.965.986 di kredit. Modal Indi 18.503.401 rupiah di kredit. Modal Joy 26.530.613 rupiah di kredit. Perhitungannya, modal Roni periode 2 Januari sampai 31 Mei dengan jangka waktu 5 bulan, jadi jangka waktunya sini dibuat 5/12 dengan modal 7.500.000. Periode kedua tanggal 1 Juni sampai 30 September dengan jangka waktu 4 bulan, jadi sini 4/12. Jadi ini 1/3 adalah pengecilan dari 4/12 dengan modal 9.500.000. Periode ketiga 1 Oktober sampai 31 Desember dengan jangka waktu 3 bulan. Jadi sini 1/4 adalah pengecilan dari 3/12 dengan modal 11.500.000. Untuk menghitung modal jangka waktu adalah modal 7.500.000 dikali jangka waktu 5/12 sama dengan 3.125.000. Begitu juga dengan periode kedua, modal 9.500.000 dikali 1/3 sama dengan 3.166.667 rupiah. Periode ketiga, modal 11.500.000 dikali jangka waktu 1/4 sama dengan 2.875.000 rupiah. Di sini untuk mencari persenan modal adalah modal rata-rata Roni sebesar 9.166.667 rupiah dibagi jumlah modal rata-rata keseluruhan sekutu, yaitu 36.750.000 rupiah dikali 100%, maka hasilnya 24
Di sini ada total laba sebesar 60 juta rupiah. Untuk mencari proporsi laba adalah total laba 60 juta dikali persenan modal 24,94% sama dengan 14.965.986 rupiah. Jumlah modal rata-rata senilai 36.750.000 didapat dari mana? Itu didapat dari modal rata-rata Roni senilai 9.166.667 rupiah ditambah modal rata-rata Indi senilai 11.333.333 rupiah ditambah modal rata-rata Joy senilai 16.250.000 rupiah. Maka dapat hasilnya 36.750.000 rupiah. Untuk penyelesaian Indi sama Joy sama seperti penjelasan sama Roy tadi. Lanjut, laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi dengan memberikan terlebih dahulu bunga modal sebesar 12% dari modal akhir masing-masing sekutu dan sisanya dibagi menurut perbandingan modal awal sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Modal akhir Roni sebesar 11.500.000, Indi 14 juta, Joy 19.500.000. Ini 12% bunga dapat dari kesepakatan atau ketentuan dari pihak sekutu. Untuk mencari laba bunga modal adalah modal akhir 11.500.000 dikali bunga 12%, hasilnya 1.380.000. Modal akhir Indi 14 juta dikali 12%, hasilnya 1.680.000. Modal akhir Joy 19.500.000 dikali 12%, hasilnya 2.340.000. Maka total laba bunga sekutu adalah 5.400.000 rupiah. Nah, di sini sisa laba setelah pembagian bunga senilai 54.600.000. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini didapat dari total laba sebesar 60 juta dikurang laba bunga. Total laba bunga senilai 5.400.000. Jadi hasilnya 54.600.000. Di sini persenan modal awal diambil dari penjelasan sebelumnya. Itu 23%, 31%, sama 46%. Nah, untuk mencari laba modal awal yaitu sisa laba setelah pembagian bunga Roni 54.600.000 dikali 23% sama dengan 12.600.000 rupiah. Indi 54.600.000 dikali 31% hasilnya 16.800.000. Joy 54.600.000 dikali 46% hasilnya 25.200.000 rupiah. Ketahui total laba adalah laba modal awal sebesar 12.600.000 ditambah laba bunga Roni sebesar 1.380.000 sama dengan 13.980.000. Indi laba modal awalnya 16.800.000 ditambah laba bunga 1.680.000 sama dengan 18.480.000. Joy laba modal awalnya 25.500.000 ditambah 2.340.000. Hasilnya 27.540.000 rupiah.
Jurnal pembagian laba. Laba rugi usaha senilai 60 juta di debit, modal Roni 13.980.000 di kredit, modal Indi 18.480.000 di kredit, modal Joy 27.540.000 di kredit. Lanjut, laba atau rugi dibagi dengan perhitungan gaji atau bonus yang sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Roni, Indi, dan Joy sepakat laba sebesar 60 juta dibagi dengan memberikan terlebih dahulu sebesar 1 juta, gaji 1 juta per bulan, dan bonus sebesar 5 juta kepada masing-masing sekutu. Sisanya dibagi menurut perbandingan modal akhir, sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Gaji yang diperoleh Roni selama 12 bulan itu 12 juta, Indi 12 juta, Joy 12 juta. Jadi gaji yang diperoleh sekutu, total gaji yang diperoleh sekutu adalah 36 juta. Bonus yang diperoleh Roni selama 1 tahun yaitu 5 juta, Indi 5 juta, Joy 5 juta. Jadi bonus yang dikeluarkan untuk sekutu totalnya 15 juta. Sisa laba setelah pembagian bonus. Jadi sisa labanya 9 juta adalah dari total laba 60 juta dikurang gaji 36 juta dikurang bonus 15 juta. Jadi sisanya 9 juta. Ini persenan modal akhir diambil dari persentase sebelumnya, itu 26%, 31%, 43%. Laba modal akhir. Laba modal akhir ini didapat dari sisa laba setelah pembagian bonus, yaitu Roni 9 juta dikali 26%, maka hasilnya 2.300.000. Indi, sisa laba setelah pembagian bonus 9 juta dikali modal, persenan modal akhir 31%, yaitu 2.800.000. Joy, sisa laba setelah pembagian bonus 9 juta dikali persenan modal akhir sebesar 43%, sama dengan 3.900.000 rupiah. Dari sini total laba adalah 19.300.000 rupiah. Diambil dari mana? Yaitu Roni, gaji Roni 12 juta ditambah bonus 5 juta ditambah laba modal akhir 2.300.000 sama dengan 19.300.000. Begitu juga dengan Indi, gaji yang diperolehnya selama 12 bulan yaitu 12 juta ditambah bonus 5 juta ditambah laba modal akhir sebesar 2.800.000 sama dengan 19.800.000 rupiah. Joy memperoleh gaji selama 12 bulan 12 juta, bonus yang diperoleh 5 juta ditambah laba modal akhir 3.900.000 sama dengan 20.900.000 rupiah. Jurnal pembagian laba. Laba rugi usaha sebesar 60 juta di debit, modal Roni sebesar 19.300.000 di kredit, modal Indi 19.800.000 di kredit, modal Joy 20.900.000 di kredit. Pembagian laba dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji, bonus, dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Roni, Indi, dan Joy bersepakat laba sebesar 60 juta dibagi dengan memberikan terlebih dahulu bunga modal sebesar 12% dan gaji 1 juta per bulan, bonus sebesar 15 juta kepada masing-masing sekutu. Sisanya dibagi menurut perbandingan modal akhir,
sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini modal akhir Roni sebesar 11.500.000, Indi 14 juta, Joy 19.500.000. Nah, di sini modal bunga, di sini bunganya 12% adalah kesepakatan atau ketentuan dari pihak sekutu. Nah, untuk mencari laba bunga modal adalah modal akhir 11.500.000 dikali bunga 12% sama dengan 1.380.000. Indi modal akhir 14 juta dikali bunga 12% sama dengan 1.680.000. Joy modal akhir 19.500.000 dikali bunga 12% sama dengan 2.340.000 rupiah. Jadi total laba bunga modal adalah 5.400.000 rupiah. Gaji yang diperoleh Roni selama 12 bulan adalah 12 juta. Indi peroleh gaji 12 juta. Joy juga memperoleh gaji 12 juta. Bonus yang diperoleh Roni 15 juta, Indi 15 juta, Joy 15 juta. Sisa laba. Jadi untuk mencari sisa laba adalah total laba mengurangkan total laba senilai 60 juta mengurang total bonus sebesar 45 juta dikurang gaji, total gaji 36 juta kurang total laba bunga modal senilai 5.400.000 rupiah. Jadi hasilnya 26.400.000 rupiah minus 26.400.000 rupiah. Untuk persenan modal akhir diambil dari pembahasan sebelumnya, yaitu 26%, 31%, 43%. Untuk mencari laba modal akhir adalah sisa laba Roni 26.400.000 dikali persenan modal akhir 26% sama dengan minus 6.746.667 rupiah. Sisa laba Indi minus 26.400.000 dikali persenan modal akhir 31% sama dengan minus 8.213.333 rupiah. Sisa laba Joy minus 26.400.000 dikali persenan modal akhir 43% sama dengan 11.440.000 rupiah. Jurnal pembagian laba rugi usaha sebesar 60 juta di debit, modal Roni 21.633.333 rupiah di kredit, modal Indi 20.466.667 rupiah di kredit, modal Joy 17.900.000 rupiah di kredit. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada pengucapan kata-kata yang salah, kami mohon minta maaf. Semoga presentasi kami berguna bagi orang lain. Terima kasih.